Soekarno pernah ngomong kami berhadapan dengan kalian sehingga berkaitan kalian nanti berhadapannya dengan bangsa sendiri. Dididiklah anak-anak sesuai dengan zaman. Ahli ekonomi jadi buah, ahli politik bisa mempengaruhi kebijakan, ahli sosial bisa menyebarkan kasus pengibaran daerah di berbagai macam peristiwa itu mencerminkan aspirasi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 Ayat 1 itu disebutkan bagaimana marwah bendera merah putih ini kita pertahankan. Kunci diplomasi itu harus ada komunikasi, harus ada kontribusi, harus ada kompensasi, harus ada kompetensi. Pertama saya buat angka 80, angka 8 sampai ini. Ya kan angka 8-nya, yang satunya lagi kosongnya itu lambang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Wulan Desianti di segmen Madanian Podcast. Bersama komunikasi, berbagi motivasi, dan juga inspirasi. Oke teman-teman semua, di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 ini, saya sedang bersama narasumber kita yang pastinya tentu sangat memotivasi dan menginspirasi kita semuanya. Hari ini saya bersama narasumber dengan Bapak siapa? Dadang Burhanuddin. Bapak Dadang Burhanuddin. Nah, Bapak Dadang Burhanuddin ini selaku guru apa Pak di SMA NCBBS ini? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pas banget teman-teman sama topik kita kali ini yang akan membahas tentang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 ini yang tentunya akan kita hubungkan dengan pembahasan bagaimana sih kemerdekaan Indonesia terutama bagi kami nih Gen Z yang saat ini pastinya membutuhkanlah motivasi dari Pak Dadang. Oke, nah mungkin sebelum kita mulai, gimana kalau misalnya kita tanya dulu deh kabar Pak Dadang pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Pak Dadang, mungkin boleh langsung pertanyaan aja kali ya Pak. Oke, nah menurut Pak Dadang, apa sih arti kemerdekaan bagi generasi muda, khususnya Gen Z di era sekarang? Oke, jadi kemerdekaan itu kalau dulu lebih kepada awal itu perjuangan fisik, tapi bagi generasi kalian itu bagaimana cara mengisinya ini tentu saja dengan berbagai macam aktivitas yang positif yang bisa memberikan kontribusi besar kepada negara ini sehingga kalian bisa memberikan kebermanfaatan bagi negeri. Jangan sampai kehadiran kalian di era kemerdekaan ini justru merobek, merusak apa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dulu, gitu. Tapi kalau menurut Bapak nih, kalau saat ini ya Pak di kemerdekaan Gen Z nih Pak, menurut Bapak tuh tipenya mungkin Gen Z ini yang ingin bebas tanpa terikat aturan apa gimana tuh Pak? Jadi generasi sekarang ini kan tantangannya lebih banyak, apalagi di era digital. Jadi kemerdekaan yang harus diisi di era digital ini bagaimana kalian mengisi berbagai segmen dan berbagai macam platform-platform yang ada di dunia digital dengan mengisi hal-hal yang positif. Jadi seperti bagaimana menyebarkan rasa cinta tanah air, menunjukkan keberpihakan kepada negara yang kita junjung bersama, sehingga dirasakan oleh semua bahwa generasi sekarang ini betul-betul generasi yang memiliki kualitas kecintaan tanah airnya yang bagus. Berarti artinya saat ini Gen Z ini memiliki tantangan besar terutama pada di era digital ini. Yeah. Ya. Oke, nah berarti artinya kalau dibandingkan dengan generasi perjuangan dulu Pak,
Apa sih yang berubah dalam cara kami nih Gen Z memaknai dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini? Kalau dulu kan jelas sekali, Bung Karno pernah ngomong bahwa kami berhadapan dengan penjajah, sehingga merdeka. Kalian nanti berhadapannya langsung dengan bangsa sendiri. Nah, artinya sekarang siapa ini di antara kita ini yang disebut dengan kelompok pecinta tanah air dan mana yang disebut kelompok pengkhianat? Nah, generasi muda mana? Anda ini ada di posisi mana? Di pengkhianat atau di yang setia? Kalau istilah bahasa lainnya dengan istilah nasion itu kan cinta kepada bangsanya sendiri. Kecintaan ini diwujudkan dengan berbagai macam aktivitas yang positif, seperti kalian sebagai siswa jadilah pelajar yang baik, kalian remaja jadilah remaja yang baik, kalian jadi anak jadilah anak yang soleha gitu. Berarti cara kita sebagai Gen Z ini dengan melakukan hal positif ya Pak, walaupun memang kita nih bisa dibilang sebagai kemerdekaan yang bebas lah ya Pak ya. Apalagi dengan di era digital yang sekarang. Menurut Bapak, apakah era digital ini lebih banyak negatifnya ya Pak untuk kami sebagai Gen Z di era kemerdekaan ini? Jadi gini, era digital ini kan seperti pisau dua mata, sisi positif, sisi negatif. Pisau itu siapa yang megangnya? Kalau yang megangnya orang baik-baik, pasti bermanfaat. Kalau yang megangnya orang tidak baik, pasti jadinya pisau itu bisa dipakai alat untuk kejelekan, jahat, dan sebagainya. Nah, era digital ini, penguasaan digital ini tergantung bagaimana kalian mengisinya. Kalau kalian berpikir positif, pasti memanfaatkan untuk sesuatu yang betul-betul positif dan tidak lepas. Sekarang kalau saya ingat pepatah dari Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau ini tidak bisa lepas dari era digitalisasi. Mengisi kemerdekaan di era digitalisasi ini, kuasai digitalisasi dengan berbagai macam kegiatan yang bisa kegiatan sosial, bisa kegiatan politik, bisa kegiatan ekonomi, macam-macam. Jadi ada ini senangnya ke hal apa? Sekarang kan banyak, kalian ini lebih menguasai digital, lebih merdeka, mengisi kemerdekaannya dengan keahliannya. Ahli ekonomi jadi uang, ahli politik bisa mempengaruhi kebijakan, ahli sosial bisa menyebarkan, memanfaatkan digital ini untuk kepentingan sosial. Ada yang musibah, tayangkan, buka rekening jadi bantuan. Gitu. Itu yang harus kalian. Bidang budaya sama. Kalian bisa apa bidang budaya? Sebarkan digitalisasi. Walaupun tadi secara konsep sekarang ini kebebasan berekspresinya cenderung tanpa batas gitu. Karena di era digital ini lebih mudah kita mengekspresikan segala macam yang menjadi potensi yang ada dalam diri gitu. Oke, artinya sebenarnya bagaimana cara kita untuk mengolahnya aja ya? Yeah. Apalagi dengan bebas saat terbatas ini. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana era Gen Z ini dihadapi oleh era digital juga dan era Gen Z juga kita semua ini. Oke, nah waktu itu pernah ada cerita berita yang cukup naik lah ceritanya tentang Gen Z ini menghubungkan anime One Piece. Yang menariknya itu Pak, dengan anime One Piece artinya berhubungan dengan era digital saat ini gitu. Nah, mungkin saat ini kita akan membahas lebih dalam lagi, dilanjutkan dengan Pak Dadang juga, dan nanti akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Nah, teman-teman, kita
masuk nih ke segmen selanjutnya. Kalau misalnya tadi kan udah ngebahas perihal pembukanya Pak, makna kemerdekaan di era digitalisasi seperti saat sekarang ini. Nah, oh ya teman-teman, sebelum kenalin, nama saya Galang, kenalin Pak Dadang. Saya sebagai pembawa di segmen kali ini, yaitu kita akan membahas isi dan juga inti permasalahannya, yaitu terkait pengibaran bendera dari serial anime One Piece di tengah-tengah mendekati Hari Raya Kemerdekaan Indonesia ke-80 ini. Nah, kalau dari Pak Dadang sendiri, Bapak udah mengenal belum isu tersebut, Pak? Ya, Udah sempat muncul ya di media massa ataupun lainnya gitu. Nah, saya ada beberapa hal nih Pak yang mau kita bahas. Kalau misalnya Pak, zaman dulu orang itu kan mengekspresikan perjuangan melalui kegiatan atau aksi fisik, misalnya pengibaran bendera putih, terus pidato atau orasi, dan juga mungkin aksi fisik juga di medan perang. Nah, sekarang ini para Gen Z di era digitalisasi ini mempunyai banyak cara baru dalam menyampaikan suatu hal, misalnya dari konten media sosial ataupun karya seni. Seperti yang kemarin tadi Pak, pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece yang dikibarkan di tengah-tengah mendekati hari kemerdekaan ini, dan juga sempat menjadi sesuatu yang ramai diperbincangkan lah, banyak menuai pro dan kontra, dan juga timbullah berbagai macam kontroversi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kenapa sih simbol yang sifatnya fiksi seperti ini itu bisa terasa relevan untuk menyuarakan perlawanan atau kritik yang mungkin sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini? oke, jadi seperti saya sampaikan tadi, tantangan generasi kalian ini, generasi Gen Z ini adalah bagaimana kita waspada terhadap berbagai macam ancaman tantangan yang ada di era digital. Kasus pengibaran bendera di berbagai macam peristiwa itu mencerminkan aspirasi generasi sekarang ini dengan modelnya. Jadi model dulu aspirasi bisa berupa demo besar-besaran. Sekarang cukup dengan mengangkat sebuah fenomena digital yang bisa viral ini, contohnya bendera One Piece ini juga diikuti secara nyatanya. Contoh ketika ada kemacetan jalan karena kecewa, maka dikibarkanlah bendera One Piece ini. Nah, menurut pandangan saya ini di negara demokrasi sesuatu yang wajar dan harus. Pemerintah tidak bisa mengatakan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Jadi tidak harus, istilah salah seorang sejarawan Amerika, paranoid politik. Paranoid politik itu si penguasa merasa terganggu dengan ancaman-ancaman baik fisik maupun ancaman yang berupa aspirasi yang dimunculkan di medsos seperti One Piece ini. Jadi One Piece ini sebuah gejala yang harus dihargai, seperti halnya kita pernah mendengar kabur dulu. Oh iya, betul ya. Kabur dulu itu suatu aspirasi yang mesti dihargai, dan sikap pemerintah, alhamdulillah saya mengikuti perkembangan ini. Wakil Menteri HAM menyebutkan boleh-boleh saja asal tidak mengganti bendera merah putih. Oh iya, betul. Prabowo sendiri bilang ini hal-hal yang wajar di era digital, di sebuah negara demokrasi. Jadi teman-teman generasi muda tidak perlu takut menyuarakan aspirasi. Jadi yang terpenting tadi santun. Dan ini kan kalau kita buka bedah film animenya ini sebuah perjuangan sosok yang ingin menjadi raja bajak laut, yang ingin menggali atau mencari sebuah harta karun dengan cara perjuangan yang penuh dengan pengorbanan. Nah, generasi muda mengasumsikan bahwa kita pun harus berjuang sama-sama ini atas kebobrokan negeri ini. Caranya melalui seperti itu. Kalau kita buka undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009,
pasal 24 ayat 1 di situ disebutkan bagaimana marwah bendera merah putih ini kita pertahankan. Hal-hal yang tidak bolehnya, yang tidak boleh itu misalkan bendera dipakai lap, bendera dipakai tanda-tanda penutup barang gitu, bendera dikasih gambar lain gitu. Beda lagi dengan Amerika. Amerika itu bebas benderanya mau dipakai pakaian juga, karena mereka demokrasinya demokrasi liberal. Kalau kita demokrasi Pancasila, ada semacam hal-hal yang dibatasi gitu. Nah, yang tidak boleh itu bendera merah putih di dalamnya ada gambar One Piece, itu nggak boleh. Kalau bendera putih bersanding dengan bendera One Piece. One Piece selama itu tidak mengancam, artinya tidak menjadikan sebuah isu sentral yang akan merusak lambang negara, tidak masalah. Jadi mohon kepada para aparatur di sini tidak perlu istilah ahli sejarah Amerika itu ada tulisan esainya paranoid politik di Amerika atas kasus-kasus yang dianggap mengancam. Jadi banyak ketakutan negara ini. Jadi kalau komunikasinya baik antara generasi muda dengan pemerintah, ini akan clear. Maksud kita generasi muda seperti A, pemerintah menerimanya, sehingga di situ ada semacam sinkronisasi. Contoh kasus tadi, di sisi lain mahasiswa mengatakan kabur dulu, di sisi lain Menteri Tenaga Kerja, generasi muda ini harus mencari kerja ke luar negeri. Ini kan ada semacam ketidakjelasan. Ini dilarang, ini dianjurkan. Betul. Nah ini kalau duduk bareng komunikasi pasti beres. Berarti menurut Bapak sendiri itu pengibaran bendera One Piece di era sekarang tuh sebagai bentuk mengekspresikan suatu kritik ya Pak ya? Ekspresi kritis. Jadi lebih menyampaikan aspirasi dan juga kritik dengan cara seperti itu, tetapi tetap dengan tidak melangkahi kedudukan bendera merah putih sebagai simbol negara Indonesia. Nah, di One Piece itu Pak, ini kan bendera Jolly Roger ini tuh merupakan lambang kebebasan kru untuk berlayar tanpa takut terikat aturan yang mengkang. Nah, kalau di dunia nyata, di bangsa Indonesia itu sendiri, menurut Bapak, apakah simbol seperti ini tuh bisa dianggap sebagai bentuk melawan penjajahan dalam versi modern gitu? Jadi, kenapa pemerintah sebagian ada yang tersinggung? Karena tadi menganggap ini adalah gerakan yang sistemis, ingin mengganggu, sehingga situasinya dianggap ini bahaya. Nah, untuk hal tersebut kita harus bijak menghadapinya. Jadi kalau itu anime film itu bertujuannya semacam itu, sekarang generasi muda mau ngomong di mana? Iya, betul Pak. Salurannya nggak ada yang nerima, akhirnya buatlah konten-konten yang mencerminkan bahwa dia itu punya aspirasi semacam ini. Tadi kasus-kasus Indonesia kekinian kan dengan berbagai macam peristiwa yang banyak tidak tuntas, akhirnya kekecewaannya disalurkan oleh generasi muda melalui anime-anime yang melambangkan, mewujudkan inilah tingkat protes kami gitu. Bentuk perlawanan. Perlawanan secara digital, karena secara nyata mereka kurang masih ada batasan. Dengar gitu. Seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya Bapak lihat nih, apakah fenomena pengibaran bendera One Piece ini tuh sebagai tanda generasi muda sendiri itu tuh belum sepenuhnya merdeka. Belum sepenuhnya merdeka ini bukan berarti dari penjajahan asing, tetapi dari bangsa itu sendiri, dari sisi internalnya. Misalnya dari mungkin tekanan sosial, dari sisi ekonomi, ataupun kebijakan yang dirasa membatasi, ataupun hal lain lah, seperti misalnya ketimpangan dan juga ketidakadilan. Oke, jadi dalam posisi perkembangan peta politik dan pembangunan kekinian, ada beberapa hal yang ketidakberpihakan dalam hal keadilan gitu. Banyak contoh, misalkan kita lihat di layar televisi, di media sosial, yang korupsi begitu fantastis di berbagai sektor, itu dari mulai pertanian sampai terakhir sekarang kereta api. Betul, Jadi ini sementara
generasi muda sendiri di bawah sini yang sedang berjuang mau dibawa kemana negeri ini ketika banyak koruptor-koruptor yang tidak tuntas penyelesaiannya. Sehingga Anda generasi muda ini harus pandai di era digital ini berkolaborasi, karena tidak ada yang pintar, yang hebat secara individu. Semua harus berkolaborasi. Kunci di kolaborasi itu harus ada komunikasi, harus ada kontribusi, harus ada kompensasi, harus ada kompetensi. Jadi di situ kalau kalian tidak punya kompetensi apapun, mengisi negeri ini akan tergerus oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang hebat. Tapi kuncinya tadi, berkolaborasilah untuk membangun negeri ini dengan kompetensi masing-masing. Ya, berarti mungkin maksud Bapak itu juga generasi muda ini harus bisa lebih adaptif juga ya Pak ya, dalam mengembangkan perjuangan bangsa Indonesia ini ke depannya, terutama di era kemerdekaan ini harusnya bisa lebih banyak cara untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin sebelumnya kurang jelas bagaimana mestinya, dan mungkin lainnya dengan berbagai macam cara, berbagai macam ekspresi, sehingga dengan generasi muda ini diharapkan bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju ke depannya. Itu baik teman-teman, mungkin cukup itu yang bisa kita bahas terkait isu yang sedang aktual sekarang ini, yakni pengibaran bendera One Piece di tengah mendekati hari kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu segmen refleksi. Oke teman-teman semuanya, tadi kan kita sudah membahas di segmen sebelumnya dengan Pak Dadang dan juga dengan Galang, membahas lebih dalam lagi terkait tentang One Piece yang mengibarkan bendera Jolly Roger yang dihubungkan dengan kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk melawan penjajah dengan di era digital ini. Artinya itu salah satu bentuk implementasi ya Pak dari Gen Z ini, ekspresi dan implementasi apa dari Gen Z ini untuk gimana ya Pak, melawan penjajahan di era digital ini. Nah tadi juga kan Bapak sempat mention perkataan dari Bapak Prabowo yang mengatakan bahwa tidak apa-apa, tidak masalah selagi itu tidak menyalahgunakan dan tidak menyalahwenangkan bendera ya Pak ya. Dan juga selagi itu kan juga bebas ya Pak bentuknya sebagai ekspresi kita gitu di era digital, terus juga sebagai demokrasi. Menurut Bapak sendiri nih Pak, kalau seandainya Bapak bisa menyampaikan pesan kepada pemerintah atau kepada masyarakat dengan satu simbol nih Pak, misalnya entah itu bendera atau karya seni atau media lainnya, apa yang akan Bapak pilih dan kenapa Bapak pilih hal itu? Oke, jadi untuk seandainya saya mengekspresikan untuk melawan generasi muda yang cenderung tadi mengekspresikannya dengan cara model bendera One Piece, kita akan inspirasi yang saya tangkap ini, saya akan, karena ini hari kemerdekaan 80, pertama saya buat angka 80, angka 8-nya pakai kepal gini, Kepal tangan. ini kan angka 8 ya. Ya. Yang satunya lagi kosongnya itu lambang hati. Lambang hati ya. Ini artinya kemerdekaan 80 ini harus penuh dengan kecintaan, bukan kebencian gitu. Apapun yang terjadi dengan negara kita, kita jangan memunculkan dulu sudutnya, tapi harus peka terhadap situasi kekinian. Jadi pola pikirnya harus komprehensif, tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kenapa pemerintah seperti itu? Apa landasannya? Apa alasannya? Misalkan kalau saya setback ke belakang, perjuangan kita ini sudah ada teori sosialnya. Ada teori yang menyebutkan bahwa tiap dekade 20 tahun ini akan terjadi perubahan yang mendasar. 08 Budi Utomo 28, Sumpah Pemuda, 45 Merdeka, 65 GT30 SPKI, 85 adanya Ajas Tunggal Pancasila, 97 98 reformasi. Nah sekarang era reformasi ini landasannya kebebasan.
Yang salah tadi kebebasannya kebablasan. Jadi kalau kebablasan artinya tadi kalau Ulan mengatakan aturannya harus bagaimana, tetap harus beraturan, sehingga bukan sebuah demokrasi tanpa aturan. Kalau demokrasi tanpa aturan itu akhirnya masyarakat dengan bebas menyuarakan aspirasinya dengan caranya sendiri, sehingga cenderung melanggar aturan. Dan negara pun harus spesifik aturannya, harus aturan yang betul-betul melindungi keadilan sosialnya itu, tidak hanya keinginan kekuasaan untuk mempertahankan pemerintahannya saja. Jadi di sini ada timbal balik. Kalau teori diambil dari dosen saya Profesor Idrus Apandi, teori kacamata. Jadi Ulan itu kalau dipinjamkan oleh saya kacamata saya, Ulan tahu, oh pandangan Pak Dadang itu inginnya seperti ini. Saya pinjam kacamata Ulan, oh Ulan itu pandangannya seperti ini. Jadi pemerintah dan rakyat pun harus sama. Pemerintah harus pandai meminjam kacamata warganya. Oh, keinginan warga negara itu seperti ini. Warganya pun minjam kacamata pemerintahan. Oh, ternyata pemerintah seperti ini. Semacam kasus Bupati Pati sekarang yang sedang heboh. Beliau kan tidak pandai meminjam kacamata warga. Dengan begitu bebas dia menaikkan pajaknya, sehingga masyarakatnya sendiri tidak mampu untuk membayarnya. Nah ini ada sinkronisasi. Jadi di era kekinian ini antar masyarakat dan pemerintahan ini harus ada komunikasi dua arah. Jadi tidak semua masalah dikomunikasikan. Jadi kalau tidak ada komunikasi, sosialisasi, diseminasi, sesuatu keputusan apapun itu diterimanya bakal beda-beda, apalagi di era digital banyak hoak-hoak, banyak aturan-aturan yang sebenarnya tidak ada oleh ahli hoak dibuat gitu. Dan kita sebagai generasi yang ini harus pandai memilah. Caranya gimana? Kan sekarang ada, tinggal aturan tersebut masukkan check and recheck, hoak bukan, keluar, oh ini hoak, ini bukan, seperti itu. Jadi pastikan kebenaran dulu ya Pak ya, baru kita mengikutilah berita tersebut. Jadi lambangnya ingat dua kepal dengan kosongnya cinta. Jadi itu mencerminkan keberanian yang dilandasi dengan kasih sayang. Artinya kemerdekaan Indonesia ini harus dilandasi dengan rasa kasih sayang. Ya? Kasih sayang terhadap diri sendiri, kasih sayang terhadap warga, kasih sayang terhadap pemerintah, terutama terhadap negara Indonesia ini. Oke, Pak Dadang. Nah, kalau menurut Pak Dadang sendiri nih Pak, yang tadi sudah Bapak paparkan terkait dengan hoax, terkait dengan bagaimana kita harus bersikap saling komunikasi, harus saling mengerti ya Pak ya. Nah, menurut Bapak gimana sih cara menjaga semangat kemerdekaan yang dimiliki para pejuang dulu, tapi disesuaikan dengan gaya kita sebagai Gen Z nih Pak? Oke, jadi sebenarnya generasi muda ini tingkat kepekaannya harus dibangun. Kalau generasi mudanya tidak peka, tidak peduli dengan negaranya sendiri, siapa nanti yang akan mengisi? Prabowo kena usia, Bapak kena usia, Bupati, semua itu kena usia, yang akhirnya tidak bisa berkuasa lagi. Nah, generasi muda itu harus menyiapkan. Salah satu caranya untuk menguatkan perjuangannya, minimal punya dua itu, share and care. Peduli dan berbagi, peduli terhadap aktivitas di sekitar, bisa berupa sosial, ada yang perlu dibantu, bantu. Care-nya, share-nya, berbagi. Jadi kalau dua itu saja bisa tertanam sedini mungkin, insya Allah Anda akan menjadi orang-orang yang menggantikan estafeta kepemimpinan generasi-generasi yang sekarang sedang berkuasa. Gitu. Share dan care kuncinya. Berbagi dan peduli. Berarti kalau yang tadi sudah kita perbincangkan bareng-bareng ya Pak ya, sudah kita obrolin, menurut Bapak dan harapan besar Bapak apa sih Pak untuk kami nih melanjutkan kemerdekaan berikutnya?
Terpentingnya lagi mungkin Bapak dan pejabat-pejabat saat ini, pemerintah saat ini kan mungkin tadi Bapak bilang termakan usia lah Kak. Artinya kita yang melanjutkan. Nah kalau harapan dari Bapak sendiri ini gimana nih Pak untuk kedepannya kami? Harapannya generasi Z ini harus pertama menyiapkan diri. Persiapannya berupa apa? Kompetensi diri, profesionalisme. Jadi kalau punya kompetensi, profesionalisme, yang ujungnya adalah bagaimana Anda mengaktualisasikan kompetensi profesionalisme itu di dalam berbagai macam segmen. Misalkan ada yang jadi pejabat pemerintahan, ada yang di DPR, ada yang penguasa, ada yang pengusaha, ada yang akademisi. Kalau semua itu teman-teman kalian bergabung untuk bersama-sama membangun negeri ini, insya Allah Indonesia di 2045 ini, 2045 yang disebut dengan Indonesia Emas akan tercapai. Caranya tadi menyiapkan. Jadi kalau dihubungkan dengan ayat Quran itu ya ayyuhalladzina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi Anda itu harus sabar, kuatkan kesabaran, siap siaga, takwa pasti beruntung. Jadi Indonesia ini akan dikuasai oleh Anda, orang-orang yang beruntung yang punya syarat tadi, sabar, kuatkan kesabaran, siap siaga, takwa. Udah, jadilah Anda pengganti kami yang lebih hebat. Gitu. Tetap landasan agama harus jadi patokan. Sehingga saya dalam petunjuk-petunjuk di ulangan itu kan ada jujur adalah, berkhianat adalah. Itu salah satu cara saya dari awal. Anda harus siap menjadi orang yang jujur. Jujur itu enak kemanapun kita melangkah. Jadi apapun. Oke? Artinya sebenarnya saat ini tuh penting juga Pak kita menanamkan sejak dini pendidikan tentang kejujuran, tanggung jawab. Mungkin ada nggak sih Pak untuk di episode podcast kita kali ini kayak kata-kata gitu Pak atau motivasi dari Bapak gitu untuk kami Gen Z? Oke, jadi tadi seperti saya sampaikan, kalau Anda ingin sukses, share, care, jujur, sabar. Ujungnya takwa. Udah. Kalau Anda sudah pandai berbagi, share, care, peduli terhadap lingkungan, kemudian jujur, sabar. Sabar itu ukuran diikuti lagi, kuatkan kesabaran, siap siaga, takwa. Mudah apapun yang kita hadapi. Oke teman-teman semuanya, tadi kan kita sudah sharing, sudah berbincang-bincang dengan Pak Dadang, dengan ada beberapa segmen juga. Tadi juga Pak Dadang sudah menyampaikan harapannya, sudah menyampaikan pengertian lah arti dari Pak Dadang sendiri terkait dengan kemerdekaan. Nah teman-teman, tadi juga yang bisa kita simpulkan lah pada hari ini itu adalah kita harus share and care ya Pak ya. Itulah jalan pertama, jalan utama kita sebagai Gen Z ya, sebagai generasi saat ini untuk terus melanjutkan kemerdekaan. Nah, oke. Mungkin yang tadi sudah Pak Dadang sampaikan dapat berdampak positif, dapat memberikan dampak yang positif lah untuk kita semua, memberikan semangat, motivasi, dan menginspirasi teman-teman semuanya. Mungkin untuk episode podcast kali ini dicukupkan sampai sini aja ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Dadang. Sama-sama. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya, telah berbagi ilmu kepada kita semua, sehingga kita bisa tahu nih Pak, ternyata kemerdekaan tuh sangat bermakna ya Pak. Dan ternyata era digital ini dengan kita yang Gen Z ini bukan penghalang ya Pak ya, malah ini bentuk dari bebas berekspresi ya Pak. Ekspresi yang positif. Tapi berekspresi sesuai dengan sejalan ya Pak ya. Jangan terlalu bebas gitu ya Pak ya. Jangan terlalu melanggar. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas ilmunya. Mohon maaf tadi kami sempat mengganggu waktu Bapak. Mohon maaf jika ada perkataan yang memang kurang baik. Oke teman-teman, mungkin sekian podcast kali ini bersama Bapak Dadang dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Jangan lupa teman-teman semua like,
komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.